Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut 3 cuplikan berita utama. Upaya untuk menekan angka penularan HIV/AIDS di Kabupaten Belu saat ini terus dilakukan. Aktifkan siswa dalam kegiatan literasi untuk tingkatkan kemampuan membaca. Akibat mengalami kerusakan mesin, sebanyak 12 orang wisatawan dievakuasi tim SAR Pos Labuan Bajo. Ya, 3 berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Felmi Laubela. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi yang pertama, saudara. Upaya untuk menekan angka penularan HIV/AIDS di Kabupaten Belu saat ini terus dilakukan. Salah satunya lewat langkah konsolidasi rencana kerja pemerintah desa untuk tahun 2024. Langkah ini diambil untuk mengejar target Belu bebas HIV/AIDS di tahun 2030. Pemerintah Belu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bekerja sama dengan Yayasan CD Yakum Bethesda yang bergerak dalam penanggulangan HIV/AIDS melaksanakan konsolidasi penyusunan anggaran rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes untuk tahun anggaran 2024. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Pemkab Belu, Yayasan CD Bethesda Yakum, Kepala Desa serta kelompok dukungan sebaya ini membahas tentang keterlibatan seluruh pihak dalam menanggulangi HIV/AIDS di Kabupaten Belu yang saat ini menempati posisi tertinggi jumlah kematian di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pelaksanaannya saat ini masih terbatas dengan anggaran APBD tingkat kabupaten sehingga kerja di lapangan masih terhambat dalam pengendalian HIV/AIDS di tengah masyarakat. Untuk itu dilakukan konsolidasi antara pemerintah dan pihak yayasan dapat mendorong desa untuk memasukkan anggaran untuk penanganan dan pencegahan HIV/AIDS. Untuk memperkuat rencana aksi tersebut akan dibuatkan surat edaran ke setiap desa yang ada di Kabupaten Belu sehingga upaya pencegahan HIV/AIDS di Kabupaten Belu dapat berjalan dengan lancar. Untuk diketahui, kasus HIV/AIDS di Kabupaten Belu selama 10 tahun terakhir mencapai 835 kasus. Dengan rincian HIV 381 kasus, AIDS 454 kasus, dengan jumlah meninggal dunia sebanyak 316 orang. Di sini dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tetapi memang saya diberikan satu topik bagaimana kita mengintegrasikan isu-isu HIV/AIDS dengan intervensi dana desa. Dan memang itu adalah kami untuk mendampingi dalam proses perencanaan pembangunan desa lewat anggaran desa yang ada. Dengan mengacu beberapa data kita melihat bahwa Kabupaten Belu itu memang penularan HIV/AIDS itu sangat nomor 2 di NTT. Oleh karena itu jika dalam regulasi dan kita mengacu kepada juga rekomendasi Indeks Desa Membangun dan SDGs, di sana setiap desa itu dalam rekomendasi itu memang dibutuhkan adanya penyuluhan tentang penyakit-penyakit sosial seperti HIV/AIDS dan lain-lain. Kita akan menyarankan kepada kepala desa untuk juga menyisihkan sedikit anggaran dari keuangan desa untuk penyuluhan HIV/AIDS. PLT BPMD Beli Yani Lalo mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti dan menyarankan kepada para kepala desa untuk mengalokasikan dana penanganan kasus HIV/AIDS. Trisero ya, bahwa 2030 tidak ada infeksi baru HIV, tidak ada orang
meninggal karena AIDS dan tidak ada stigma dan diskriminasi. Nah ini memang pekerjaan cukup berat. Tidak sampai 7 tahun lagi kita akan masuk di 2030. Nah, kalau penanggulangannya hanya diserahkan semata-mata kepada pemerintah dan pihak-pihak yang relevan dalam penanggulangan AIDS, maka target ini tidak akan tercapai. Oleh karena itu butuh partisipasi masyarakat. Konkretnya itu ada dua ya. Satu itu ya harus bentuk keluarga peduli AIDS di level desa. Ya. Itu kemudian difasilitasi dengan dana desa untuk kemudian melakukan kerja-kerja pengendalian HIV/AIDS di basis. Kedua itu pembentukan kelompok dukungan sebaya. Mereka yang sudah terinfeksi HIV ini diorganisir, dikapasiti, lalu kemudian mereka yang difasilitasi untuk melakukan kerja-kerja pencegahan. Kontribusi dari kepala desa sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kasus HIV/AIDS dari tingkat desa. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, pemirsa, menghadapi pemilihan umum tahun 2024, Dewan Pers Indonesia mengadakan workshop peliputan pemilihan umum bagi jurnalis, baik media cetak, elektronik, dan media siber di Kupang. Dalam rangka meningkatkan kualitas peliputan berita dan karya jurnalistik yang berimbang, baik media cetak, media elektronik, dan media siber dalam menyongsong pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada tahun 2024. Dewan Pers Indonesia menggandeng Komisi Pemilihan Umum NTT, Badan Pengawas Pemilu, Litbang Kompas, dan Komisi Penyiaran Daerah mengadakan workshop peliputan pemilihan umum bagi jurnalis di Nusa Tenggara Timur. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi maraknya peredaran berita-berita yang menyesatkan, mengandung hoaks dan ujaran kebencian, serta berita yang tidak berimbang yang beredar secara luas di masyarakat. Workshop ini menghadirkan narasumber yang handal di bidangnya, di antaranya Wakil Ketua Dewan Pers Agung Darmajaya, Ketua KPU Thomas Dohu, Koordinator Bawaslu Divisi Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan James Willem Ratu, Litbang Kompas Bestian Nainggolan, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Gottlieb Richard Poik. Diharapkan pers mampu menjalankan peran edukasi melalui informasi yang proporsional dan berimbang tentang pemilu. Selain itu, jurnalis yang mengikuti workshop tersebut mendapatkan edukasi serta pengalaman baru dalam melakukan peliputan dan menulis karya-karya jurnalistik terkait dengan pemilu tahun 2024. Kristodapo, TVRI NTT. Beralih ke Kabupaten ND, Saudara, dalam rangka mengantisipasi penumpukan penumpang di Terminal Bandar Udara Haji Hasan Arubusman akibat penghentian sementara penerbangan oleh maskapai Citylink, pihak Bandara ND meminta penambahan frekuensi kepada maskapai Wings Air. Kepala Bandara Haji Hasan Arubusman menyampaikan bahwa permintaan kepada pihak maskapai Wings Air sudah dilakukan beberapa waktu lalu setelah pihak bandara mendapatkan informasi dari maskapai Citylink yang menghentikan sementara penerbangan dari dan menuju Bandara Haji Hasan Arubusman ND. Ia juga menyampaikan penghentian sementara penerbangan Citylink itu dikarenakan pihak maskapai kekurangan pesawat ATR yang melayani penerbangan charter dan akan kembali melakukan penerbangan di ND di bulan depan. Ia berharap kepada penumpang untuk tidak khawatir karena saat ini pihak bandara dalam proses permintaan penambahan frekuensi dari maskapai Wings Air. Untuk diketahui, saat ini pesawat yang masih melakukan penerbangan dari dan menuju Bandara Haji Hasan Arubusman yakni maskapai Wings Air dan Susi Air. Sebenarnya ada 3 maskapai, satu Wings Air, kemudian yang kedua adalah Citylink, yang ketiga adalah Susi Air sebagai penerbangan perintis yang melayani masyarakat dari ND, Sabu maupun Sabu ke ND. Nah, tetapi 1 minggu terakhir ini Citylink menyampaikan untuk sementara menghentikan penerbangan ke ND dan bisa dibilang hampir seluruh NTT dikarenakan kekurangan pesawat.
kami mencoba mengkonfirmasi ke Citylink betul bahwa memang Citylink untuk pesawat ATR-nya agak berkurang karena dipakai untuk melayani penerbangan charter. Jadi Citylink itu juga melayani penerbangan charter yang secara kebetulan tuh di daerah sekitar Maluku tuh ada beberapa tambang emas atau nikel di sana yang mengharuskan mereka memobilisasi kru, memobilisasi karyawannya menggunakan pesawat itu. Dihentikan sementara. Dari ND, Obitani TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, Kapolda Nusa Tenggara Timur meminta masyarakat Timur Tengah Selatan waspada akan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Usai memberikan bantuan sosial berupa sembako dan pakaian layak pakai di Desa Maunum, Kecamatan Amanuban Tengah, Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Joni Asadoma meminta kepada Kapolres Timur Tengah Selatan, AKBP Igusti Putu Sukaarsa, jajaran Polsek Amanuban Tengah, Kapolsek Amanuban Barat Batu Putih, Babin Kamtibmas, Camat Amanuban Tengah, Camat Batu Putih, Kades Maunum, Kades Oebobo dan seluruh elemen masyarakat untuk selalu waspada karena pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang masih marak di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jika ada orang asing yang masuk ke kampung dengan iming-iming merekrut anak-anak untuk dipekerjakan di luar negeri, diharapkan segera melapor untuk ditindaklanjuti. Kapolda menegaskan bahwa Polri sedang bekerja sama dengan Badan Keamanan Dunia untuk mengusut dan mencari jaringan TPPO. Yaitu masalah tindak pidana perdagangan orang. Kalau ada orang-orang, baik orang dalam kampung, apalagi orang dari luar kampung yang datang membujuk untuk memberikan pekerjaan kepada anaknya di luar negeri. Banyak yang sudah mati. Dalam 5 tahun terakhir ini, itu hampir 500 orang anak-anak kita meninggal. Ya. Yang dari PTS, dari TTU, dari Momere, dari ND, ya, dari Sumba, banyak. Sementara itu, Camat Amanuban Tengah Alfred Lopo mewakili masyarakat Desa Maunum, Kecamatan Amanuban Tengah, dan Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan bantuan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Ada kebanggaan bagi kami di Kecamatan Amanuban Tengah bersama seluruh masyarakat. Ada seorang jenderal di tengah-tengah. Kapolda kami tidak pernah membayangkan. Hari ini kami berdiri dekat dengan Bapak. Kami mungkin bisa melihat banyak jenderal ada di media, ya, di TV. Tapi hari ini kami bersama-sama dengan masyarakat ada di dekat Bapak ini. Singkatnya. Di Desa Maunum, Kecamatan Amanuban Tengah dan Desa Oebobo, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kapolda Nusa Tenggara Timur dan Ketua Bayangkari Cabang Nusa Tenggara Timur beserta rombongan disambut meriah oleh Kapolsek dan Ramil dan masyarakat 2 kecamatan dengan tarian Okomama dan tarian perang, serta natoni yaitu tuturan adat penyambutan orang besar oleh para tetua adat suku Timor di 2 desa tersebut. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, dan saudara, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakal bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Om Swastiastu.
Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Di Musik Orang Muda. Musik orang muda. Musik Orang Muda. Musik orang muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini. Iya. Aduh, ini terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11. Hanya di TVRI NTT. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongpung TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Dan saudara, kita lanjutkan ke informasi lainnya, di mana seorang sopir asal Sulamu, Kabupaten Kupang, Antonio Suarez, yang selama ini bekerja sebagai sopir di salah satu toko bangunan di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, ditemukan sudah tidak bernyawa dalam sebuah kamar kos di Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka pada Rabu 12 Juli 2023. Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Flores Timur, Ibtu Lazarus Laa, korban diketahui merupakan warga asal Sulamu, Kabupaten Kupang yang berprofesi sebagai sopir. Berdasarkan laporan dari masyarakat, tim identifikasi dan Satreskrim Polres bergerak langsung ke TKP. Dari olah TKP, korban ditemukan terbaring kaku di kamar kosnya dengan fisik yang sudah lebam, sehingga dipastikan korban telah meninggal dunia kurang lebih 2 hari. Usai olah TKP, jenazah pun diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka untuk dilakukan otopsi. Dari hasil pemeriksaan dan keterangan dokter disampaikan bahwa korban meninggal dunia akibat serangan jantung dan kekurangan oksigen. Secara fisik pun tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Pada saat dilaporkan oleh masyarakat pada hari Rabu tanggal 12 Juli ditemukan meninggal sekitar pukul 17.00 WITA. Pada saat ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dengan lebam mayat yang sudah ada di tubuh. Kaur identifikasi dengan anggota Reskrim. Dalam pemeriksaan itu tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Usai pemeriksaan fisik atas permintaan keluarga korban di Sulamu, Polres Flores Timur bersama keluarga langsung mengirim jenazah korban ke Kupang menggunakan kapal pada pukul 23.00 WITA. Keluarga pun menerima kejadian ini dengan menyatakan sikap yang tertuang dalam berita acara
untuk tidak menempuh jalur hukum atas peristiwa kematian korban. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, 3 tersangka galian C ilegal PT Yeti Darmawan tidak memenuhi panggilan pertama pihak penyidik Polres ND. Kapolres ND AKBP Andre Librian menyampaikan ketiga tersangka galian C ilegal belum memenuhi panggilan selama 3 hari berturut-turut. Seharusnya hari Senin hingga hari Rabu ini dijadwalkan untuk diperiksa sebagai tersangka. Ia juga menyampaikan alasan ketidakhadiran pihak tersangka, yakni hari pertama keterangan yang disampaikan adalah sakit, sedangkan hari kedua dan hari ketiga tidak ada keterangan sama sekali. Ia juga menyampaikan sesuai SOP, pihaknya akan melayangkan panggilan kedua dalam waktu dekat ini. Ia menambahkan terkait galian C ini, selain PT Yeti Darmawan, masih ada 2 perusahaan yang masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, di antaranya PT Agogo serta CVSK, dan apabila ditemukan pelanggaran akan dilanjutkan ke tingkat penyelidikan. Untuk penanganan kasus galian C sendiri di kabupaten ini ada beberapa kasus ya. Salah satu kasus sudah kita ada 2 kasus yang sudah kita tingkatkan ke penyidikan. 1 kasus masih dalam proses penyelidikan, kemudian 1 kasus sudah kita tetapkan tersangka, yang kemudian 1 lagi akan kita tetapkan tersangka juga setelah kita periksa ahli. Untuk kasus yang sudah kita tetapkan tersangka sudah kita panggil yang bersangkutan sebagai tersangka untuk hadir sebenarnya pada hari Senin, Selasa, dan Rabu ini, namun hari Senin yang bersangkutan tidak hadir karena alasan sakit. Yang kedua, hari Selasa tidak hadir juga tanpa keterangan atau tanpa alasan yang patut dan wajar. Dan yang ketiga, hari ini kita tunggu masih belum hadir. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Saudara, partisipasi pengurusan surat izin mengemudi jenis A, B, dan C di Satlantas Polres ND mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan belum sadarnya masyarakat untuk memiliki SIM. Partisipasi pengurusan SIM di Kabupaten ND menurun. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya surat izin mengemudi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pengurusan SIM per hari yang mencapai 20 hingga 30 orang, kini turun menjadi 10 hingga 15 pemohon saja. Kapolres ND AKBP Andre Librian menyatakan saat ini pengurusan SIM per hari hanya mencapai 10 hingga 15 pemohon yang didominasi pemohon SIM C, sedangkan SIM A dan SIM B hanya berkisar 1-3 pemohon. Sedangkan sebelumnya berkisar 20-30 pemohon. Ia juga menyampaikan penyebab menurunnya pengurusan SIM ini karena kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya memiliki SIM. Ia menambahkan selain pelayanan SIM, ada juga pelayanan untuk pemohon kendaraan baru yang tiap harinya mencapai 3-5 kendaraan, sehingga data per bulan saat ini mencapai 100 hingga 130 pemohon. Ia berharap kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan agar bisa mengurus SIM. Selain itu, dirinya juga menyampaikan saat ini dalam rangka mengantisipasi kecelakaan, Satlantas Polres ND bersama tim gabungan tengah melakukan operasi Patuh Turangga 2023. Hal ini agar masyarakat bisa tertib berlalu lintas. Di Polres ND sendiri, rata-rata masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian SIM itu rata-rata lebih kurang 10-15 pemohon, ya, yang didominasi paling banyak pemohon dari SIM C, kemudian SIM A, ada juga 1-2 itu lebih kurang SIM B1 atau B2. Ada juga melayani perpanjangan untuk perpanjangan SIM A, SIM B maupun SIM C. Untuk rata-rata untuk kendaraan baru sendiri, rata-rata per bulannya itu sekitar 100-an sampai 130 pemohon kendaraan baru. Dari ND, Obitani TVRI NTT melaporkan.
Pemirsa, pengurangan persentase bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana desa merupakan bagian dari prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau PPKE. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau PPKE merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan maupun program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Tentunya pemerintah desa yang saat ini mengelola dana desa juga diharuskan untuk terlibat dalam prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau PPKE. Terkait hal tersebut, Kementerian Desa tahun 2023 ini mengurangi bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa dengan tujuan agar dana BLT tersebut benar-benar diprioritaskan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau PPKE di desa. Seperti disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang, Charles Pani, bahwa tahun 2023 Kementerian Desa mengeluarkan kebijakan agar penyaluran BLT di tahun 2023 ini dikurangi dari presentasi sebelumnya, di mana pengurangan persentase tersebut berdampak pada pengurangan keluarga penerima manfaat atau KPM. Kendati demikian, hal tersebut tidak merugikan masyarakat di desa, tetapi benar-benar masyarakat yang menerima BLT tersebut merupakan masyarakat yang mengalami dampak kemiskinan ekstrim. Untuk itu, penyaluran BLT oleh pemerintah desa di tahun 2023 ini adalah benar-benar sejalan dengan program pemerintah yang saat ini berfokus pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Menyangkut pengurangan KPM, memang ketentuan seperti itu, KPM. Dilakukan verifikasi kembali, sehingga ada banyak keluarga-keluarga yang berkurang, karena memang standarnya sudah harus seperti itu. Ya, sehingga saya ulang-ulang bilang desa untuk dilakukan verifikasi kembali, supaya penetapan KPM itu standarnya itu ya itu 10-25%. Ditambahkan tentunya dalam prioritas penyaluran BLT tersebut, pemerintah desa harus melakukan beberapa tahapan untuk menentukan KPM dengan beberapa indikator yang disiapkan. Diharapkan melalui prioritas BLT ini, upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau PPKE di desa berhasil. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Dan Saudara, Nusa Tenggara Timur hari ini masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda. Inflasi di Timur Tengah Selatan, Ekosistem bisnis dan pengembangan koperasi. tanggul jembatan terpadu yang Pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan masuk sekolah pukul 5 pagi. Dalam rangka meminimalisir informasi yang kurang akurat mengenai cuaca ekstrim beberapa waktu. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di TVRI NTT, Ketong TV. Di Musik Orang Muda. Musik orang muda. Musik Orang Muda. Musik orang muda. musisi muda bertalenta, Chart lagu terhits. Dia kenal ini, aduh, ini terkenal sekali di Kota Kupang ya. tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda Setiap Jumat pukul 11 hanya di TVRI NTT. Pagi-pagi minum kopi,
Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakatawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Ekspresi setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ilmu pengetahuan itu adalah mempermudah kehidupan kita, sedangkan agama untuk menuntun kehidupan kita. Om Swastiastu. Saksikan Mimbar Agama Hindu setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah, apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari ini. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya Kari. Mensana Incorpore Sano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT, Katongbung TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara SMP Katolik Mater Inviolata Larantuka, Kabupaten Flores Timur, didirikan pada 2 Agustus 1948 sebagai salah satu lembaga pendidikan formal. SMP ini secara langsung ikut ambil bagian dalam mendukung pembangunan di Lewat Tanah melalui karya pastoral asuhan kongregasi Susteran SSPS dengan melayani sepenuh hati melalui karya pendidikan. Menurut Kepala Sekolah SMPK Mater Inviolata, Suster Ermelinda Seringapu, menegaskan, meski di tengah tantangan dan keterbatasannya, lembaga pendidikan SMP Katolik Mater Inviolata senantiasa berkomitmen untuk terus berkarya membangun generasi Lewat Tanah yang beriman dan berakhlak. Dais Natalis yang ke-75 tahun adalah usia yang cukup tua, penuh dengan sejarah, cerita, kenangan, dan berkat. Sehingga patut disyukuri bahwa lembaga pendidikan ini tetap eksis dan dapat memberi kontribusi untuk negara dalam memajukan pendidikan dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Seiring meningkat prestasinya, semakin bermutu pula pendidikannya. Juga pengembangan talenta siswa-siswi semakin memadai, sehingga tidak hanya meningkat dari sisi akademiknya saja, namun juga dari sisi non-akademik. Perjalanan dari tahun 48 yang kita data di sini sampai dengan yang tahun ini, 75 tahun ini tidaklah mudah. Bahwa suka duka pasti silih berganti. Tetapi kami tetap yakin percaya, kami punya komunio dengan Allah Tritunggal tadi yang seperti yang kami katakan, kami berjalan bersama dengan pelindung kami Bunda Maria Mater Inviolata, itulah yang membantu kami untuk mengatasi segala kesulitan dan tantangan. Suster Kepala Sekolah pun berharap dengan dirayakannya Dais Natalis yang ke-75 tahun,
SMPK Mater Inviolata dapat menumbuhkan patriotisme di kalangan siswa dan siswi di satuan pendidikan ini, sehingga diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang kuat, sukses, dan tetap memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia pada umumnya, serta sebagai penerus generasi hebat SMPK Mater Inviolata di Lewatanah, Lamaholot, Flores Timur. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pemirsa, kemampuan membaca siswa di SMP Negeri Satap Ebo masih sangat rendah. Para guru menggelar lomba demi meningkatkan literasi di sekolah tersebut. Salah satu persoalan serius dalam dunia pendidikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan adalah rendahnya kemampuan membaca para siswa. Sebagai contoh, di SMP Negeri Satap Ebo, seorang guru pendamping literasi sekolah, Sarintan Langi, mengatakan hal tersebut mereka ketahui setelah membaca hasil rapor para siswa. Berdasarkan hasil rapor diketahui bahwa para siswa memiliki kemampuan cukup baik di bidang numerasi, sedangkan literasi siswa masih rendah. Karena itu, pihak sekolah menggelar perlombaan di bidang literasi, yaitu membaca indah dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ia mengatakan para siswa terlebih kelas 7 sangat rendah kemampuan membacanya. Karena itu mereka berniat agar mengaktifkan siswa dalam kegiatan-kegiatan literasi sehingga setelah lulus dari sekolah ini mereka telah menguasai keterampilan literasi dengan baik. Kami di tahun 2023 ini fokus untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Karena dilihat dari rapat pendidikan, sekolah kami ini numerasinya sudah meningkat, tapi literasinya masih tetap rendah, sehingga tahun ini dengan bantuan dana BOS kami lebih memfokuskan ke kegiatan siswa di bidang literasi, sehingga hari ini kami membuat lomba membaca indah dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang diikuti oleh kelas 7 dan kelas 8, karena untuk sementara kelas 9 ini sedang libur karena sudah selesai ujian sekolah kemarin. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamauran, TVRI NTT. Saudara, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita lanjutkan informasi lainnya. Saudara, sebanyak 12 orang wisatawan dievakuasi tim SAR Pos Labuan Bajo karena kapal pinisi KM Dragonet yang ditumpangi mengalami kerusakan mesin di perairan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Inilah proses evakuasi 12 orang wisatawan dari kapal Dragonet yang mengalami kerusakan pada mesin saat berlayar menuju Taman Nasional Komodo. Saat dievakuasi, ke-12 wisatawan yang terdiri dari 2 orang wisatawan asing asal Malaysia dan 10 orang wisatawan domestik mengalami kondisi lemas dan trauma lantaran sebelum dievakuasi kapal terombang-ambing selama 1 jam di tengah laut lepas. Seluruh penumpang dan 6 orang kru kapal dan pemandu wisata dinyatakan selamat dan dievakuasi menuju Labuan Bajo. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Masih di Kabupaten Manggarai Barat, pemirsa, Balai Taman Nasional Komodo mencatat ada 60 ekor komodo yang terdapat di Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo. Berbeda dengan di Pulau Komodo Loh Liang, Taman Nasional Komodo yang terdapat ratusan ekor komodo di Pulau Rinca. Populasi satwa purba komodo hanya terdapat 60 ekor saja. Ke-60 komodo yang terdapat di Pulau Rinca ini hidup di alam terbuka bersama ratusan hewan lainnya, yang menjadi rantai pasok makanan satwa komodo. Bagi wisatawan yang ingin melihat komodo di Pulau Rinca, tidak perlu khawatir tidak dapat menemui hewan purba ini.
karena dipastikan ada 6-7 komodo yang akan berada di sekitar elevated deck yang akan dijumpai. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, perluas ekspansi bisnis. Kimia Farma, laboratorium dan klinik serentak meresmikan sebanyak 20 outlet baru di Indonesia serta mobil MCU. Kimia Farma, laboratorium dan klinik merupakan perusahaan jaminan layanan laboratorium medis dan klinik terbesar di Indonesia. Sebagai bentuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas, Kimia Farma meresmikan 20 outlet secara serentak, terdiri dari 11 klinik pratama, 4 klinik utama, 5 laboratorium medis, serta dilengkapi oleh ambulans dan mobil medical check-up. Ini merupakan komitmen Kimia Farma untuk terus menciptakan sinergi layanan kesehatan yang berkelanjutan di tengah masyarakat Indonesia. Saya kira dalam ungkapan-ungkapan ini memberikan motivasi kepada kita bahwa ini tidak hanya sekedar mobile untuk membantu kita, tidak hanya sekedar gedung, tidak sekedar obat, tetapi ini merupakan sesuatu yang komprehensif. Komprehensif maksudnya sesuatu yang nilai tambahnya sangat luas, sangat bagus untuk kehidupan dan hidup manusia. Waktu saya diminta oleh Pak Erik untuk memimpin Kimia Farma, saya diberi satu amanah. Amanah dari Menteri BUMN kepada kami di Kimia Farma adalah sederhana. Kimia Farma itu harus menjadi garda terdepan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Tapi beliau juga memberikan koridor, harus melakukan akses, kualitas, dan affordability. Peluncuran outlet baru ini juga selaras dengan langkah transformasi Kimia Farma, laboratorium dan klinik yang telah ada di tengah masyarakat selama 13 tahun untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna, serta mempermudah aksesibilitas layanan kesehatan. Dengan mendapatkan support dari pemerintah setempat, layanan kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Venido, Adi Mataratu, TVRI NTT. Dan Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, terus saksikan Nusa Tengah Timur hari ini menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kata saya Komang Astri dan saya Felmi Laubela, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.